Halo teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan coba untuk membahas materi tentang pipa Venturi dengan manometer. Nah, di sini sebuah pipa Venturi itu merupakan sebuah tabung dengan luas permukaan yang berbeda yang digunakan untuk mengukur kelajuan sebuah fluida yang ada di dalam tabung atau pipa Venturi tersebut. Nah, di sini pada sebuah pipa Venturi ada dua luas permukaan yang berbeda pada pipa. Pertama ada luas permukaan yang besar, A1, dan luas permukaan yang kecil, yaitu A2. Di pipa Venturi ini juga dihubungkan sebuah manometer, yang dimana manometer ini terhubung pada masing-masing pipa dengan luas A1, dan terhubung dengan pipa dengan luasan A2. Jadi mereka terhubung pada masing-masing pipa besar dan pipa kecil. Di dalam manometer ini juga diberikan sebuah zat cair yang memiliki kerapatan Rho-Aksen gitu. Pada keadaan awal, di mana saat si pipa ini kosong, tidak ada air sama sekali atau tidak ada zat cair yang kita alirkan, maka ketinggian dari pipa yang di sebelah kiri, manometer yang di sebelah kiri dengan manometer yang di sebelah kanan itu akan sama. Namun, ternyata saat kita coba gerakan fluida atau zat cair di dalam pipa, ternyata terjadi beda ketinggian antara pipa atau tabung manometer di sebelah kiri dengan pipa atau tabung manometer yang ada di sebelah kanan. Nah, seperti yang kita ketahui, saat luas penampang dari pipa atau tabung itu berbeda untuk bagian atasnya, maka kelajuan dan tekanan dari pipa itu akan berbeda juga. Nah, di sini dikarenakan adanya perbedaan tekanan antara manometer sebelah kiri dan manometer sebelah kanan, maka tekanan P1 ini akan mendorong zat cair ke bawah dan akhirnya menaikkan zat cair yang di sebelah kanan ke atas itu, sehingga terjadi perbedaan ketinggian. Nah, lebih kurang seperti itu. Nah, hubungan antara tekanan, kelajuan, dan ketinggian ini bisa kita peroleh dari hukum Bernoulli gitu ya. Yang dimana dari hukum Bernoulli dinyatakan bahwa total dari tekanan 1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 itu sama dengan tekanan 2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Nah, rho di sini ini merupakan massa jenis zat cair atau fluida yang kita alirkan. P dan V ini merupakan kelajuan dan tekanan pada si fluida pada masing-masing pipa 1 dan pipa 2. Yang P1-nya untuk tekanan pipa 1, yang P2-nya untuk tekanan pipa 2. Dari persamaan Bernoulli ini akan kita sederhanakan dikarenakan ketinggian antara pipa 1 dan pipa 2 itu hampir sama ya. Maka besar dari rho GH1 itu bakal sama dengan rho GH2 dikarenakan ya H1 dan H2-nya sama. Maka di sini untuk kasus pipa Venturi dengan manometer, maka tekanan P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat itu bakal sama dengan tekanan 2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Nah, jadi kita ingat kembali di sini dikarenakan ada tekan P1, ini kan ada P1 di sini nih. P1 ini akan menekan si zat cair yang tadi yang kuning ini sehingga terjadi perbedaan ketinggian U antara zat cair yang di sebelah kiri dengan zat cair di sebelah kanan. Nah, oke. Dari hukum Bernoulli, perbedaan tekanan ini antara P1 dan P2, itu sama dengan setengah rho V2 kuadrat dikurang setengah rho V1 kuadrat. Dengan rho ini merupakan massa jenis dari si fluida yang dialirkan dan V ini merupakan kelajuan fluida pada masing-masing pipa. Yang ini pada pipa 2, yang ini pada pipa 1. Oke? Nah, selanjutnya, sekarang kita coba tinjau pipa tabung U ini ya. Tabung U atau manometer yang kita gunakan. Jika kita tinjau manometernya, maka di sini bisa kita dapatkan. Nah, di sini kan pada pipa tabung sebelah kiri ini ya,
kan ada tekanan P1 tuh. Tekanan P1, ada fluida, dan untuk yang tabung sebelah kanan, di situ ada tekanan P2 dan fluida juga, ya, dengan ketinggian U. Nah, misalkan kita tinjau nih, kita coba tinjau tekanan hidrostatis di A dan di B. Diketahui, jika tekanan pada keadaan statis, yang di atasnya memang bergerak ya, tapi yang ini kan berada dalam keadaan statis nih, bakal tetap. Maka tekanan di A itu bakal sama dengan tekanan di B. Oke, PA sama dengan PB. Nah, tekanan di A itu merupakan tekanan hidrostatis yang dirasakan oleh luas permukaan di titik A. Apa saja tekanan yang bekerja pada titik A ini? Pertama-tama ada tekanan dari P1 yang dari dari pipa venturi yang di atasnya tuh, luas permukaan yang besar, ada P1, dan juga ada tekanan hidrostatis dari zat cair yang kita gunakan, ya kan? Karena ada biru di sini. Nah, berarti untuk PA itu sama dengan P1, tekanan dari pipa 1, ditambah rho GU, yang dimana rho ini merupakan massa jenis dari fluida yang kita gunakan, yang kita gerakkan, dan U itu merupakan ketinggian yang kita tinjau. Beda tinggi antara yang biru ini dengan yang kuning nih, zat cair yang kita gunakan di manometer. Nah, untuk yang sebelah kanan, tekanan hidrostatis di B, besarnya itu merupakan penjumlahan dari tekanan P2 dari si pipa venturi, ditambah dengan total tekanan hidrostatis dari zat cair yang kita gunakan pada manometer, ya, atau rho aksen GU ditambah P2. Nah, jadi bedakan ya. Untuk yang PA itu bekerja P1 ditambah rho GU, yang ini merupakan massa jenis zat cair yang digerakkan. Sedangkan untuk yang tekanan hidrostatis B itu merupakan penjumlahan dari P2 ditambah rho aksen GU. Nah, rho aksen ini merupakan massa jenis zat cair yang di awal tadi yang kita letakkan di dalam manometer sebelum si fluida digerakkan gitu. Nah, di sini kita bisa dapatkan nih, ternyata P1 dikurang P2 itu sama dengan rho aksen GU dikurang rho GU. Dikarenakan ini P1 P2 dan ini juga P1 P2, maka bisa kita tuliskan, ya, rho aksen GU dikurang rho GU itu sama dengan setengah rho V2 kuadrat dikurang setengah rho V1 kuadrat. Nah, jadi dari hukum Bernoulli dan tekanan hidrostatis bisa kita dapatkan persamaan rho aksen GU dikurang rho GU sama dengan setengah rho V2 kuadrat dikurang setengah rho V1 kuadrat. Dengan rho aksen ini merupakan massa jenis dari zat cair yang kita letakkan di manometer yang kuning, dan rho ini merupakan massa jenis dari si zat cair atau fluida yang kita gerakkan di pipa venturi. Jadi ada dua jenis zat cair yang kita gunakan. Oke, sekarang kita ingat bahwa persamaan kontinuitas menyatakan bahwa luas permukaan 1 dikali kelajuan 1 fluida itu sama dengan luas permukaan 2 dikali kelajuan fluida 2, atau V2 itu sama dengan A1 dikali V1 dibagi A2. Nah, kita kembalikan lagi ya gambarnya. Nah, di sini kan kita punya V2 dan V1 ya. Sekarang si V2-nya ini kita ubah menjadi A1 V1 per A2 dikuadratkan. Nah, sekarang selanjutnya ini bakal kita kuadratkan jadi A1 kuadrat dikali V1 kuadrat dibagi A2 kuadrat. Yang ini untuk yang sebelah kiri ini kita keluarkan GU-nya ya. Jadi rho aksen kurang rho dikali GU itu sama dengan setengah rho dikali A1 kuadrat dikali V1 kuadrat dibagi A2 kuadrat. Nah, dikurang setengah rho V1 kuadrat. Kita akan coba sederhanakan persamaan ini dengan cara mengalihkan si A2 pada masing-masing ruas kiri dan ruas kanan. Nah, jika A2 kuadrat ini dikalikan, maka kita akan dapatkan rho aksen dikurang rho
dikali G dikali U dikali A2 kuadrat itu sama dengan setengah dikali rho dikali A1 kuadrat dikali V1 kuadrat dikurang setengah rho V1 kuadrat A2 kuadrat. Ya, ini tinggal dikalikan ya. Jadi ini dikalikan dapat ini. Ini kalau kita kalikan si A2 kuadratnya dicoret. Dan ini kita dapatkan A2 kuadrat pada setengah rho V1 kuadratnya. Nah, selanjutnya yang 1/2 rho V1 kuadrat ini bisa kita keluarkan ya. Kita keluarkan dari dan kita dalam kurungkan si A1 dan A2-nya, maka kita dapatkan setengah rho V1 kuadrat dikali dalam kurung A1 kuadrat dikurang A2 kuadrat. Nah, ini kan sama nih ya. Ini rho, ini V1, ini setengah-setengah, maka setengah rho V1-nya kita keluarkan dan kita dapatkan setengah rho V1 kuadrat sama dengan A1 kuadrat dikurang A2 kuadrat. Nah, selanjutnya kita kan ingin mencari ya, kita ingin mencari besarnya V1 gitu. Maka di sini sekarang kita bakal coba mencari V1 kuadrat dulu bentuk persamaannya. Untuk mencari bentuk persamaan V1 kuadrat, pertama-tama yang 2 ini kita naikkan ke atas. Jadi 2 kali A kuadrat UG dikali rho aksen dikurang rho. Dan yang rho dikali A1 kuadrat kurang A2 kuadrat ini kita pindahkan ke bawah gitu. Gitu ya. Yang 2 ini naik ke atas, yang A1 kuadrat kurang A2 kuadrat ini turun ke bawah. Jadi kita dapatkan V1 kuadrat itu sama dengan 2 dikali A2 kuadrat dikali U dikali G dikali rho aksen dikali kurang rho. Dibagi dengan rho atau massa jenis dikali A1 kuadrat dikurang A2 kuadrat. Nah, ini belum selesai. Kita akarkan dulu nih. Nah, misal kita akarkan, kita dapatkan V1 sama dengan akar dari yang atas ini. Dan di sini ada tidak yang bisa kita keluarkan? Nah, ternyata si A2 nih ya. A2 ini bisa kita keluarkan. Dan kita dapatkan rumus kelajuan V1 untuk pipa Venturi dengan manometer itu dapat diperoleh dengan cara mengalihkan A2 dikali akar 2 dikali U dikali G dikali dalam kurung rho aksen kurang rho dikali rho dibagi rho dikali A1 kuadrat kurang A2 kuadrat. Nah, ini rumusnya yang bisa kita gunakan untuk mengukur atau menghitung kelajuan fluida pada pipa Venturi dengan manometer. Sebagai catatan, V1 ini merupakan kelajuan fluida pada pipa 1 dan A1 itu merupakan luas permukaan A1 ya yang besar. A2 itu merupakan luas permukaan A2 yang kecil. Nah, si rho ini ingat ya. Rho-nya itu merupakan massa jenis fluida yang digerakkan atau massa jenis fluida yang bergerak. Berarti yang biru nih. Dan rho aksen itu merupakan massa jenis zat cair yang ada di dalam manometer dari awal gitu. Oke? Jadi bedakan antara rho dan rho aksen. Jadi rho itu merupakan massa jenis zat cair atau fluida yang ada di atas yang bergerak. Kalau misalkan rho aksen itu merupakan massa jenis fluida dari pipa manometernya atau tabung manometer yang kuning nih. Nah, di sini dikarenakan ini ada pengurangan antara rho aksen dengan rho, maka untuk menggunakan pipa Venturi, maka kita harus gunakan massa jenis zat cair di dalam manometer itu lebih dari massa jenis zat cair yang digerakkan ya. Dikarenakan kalau misalkan si massa jenis zat cair yang di dalam tabungnya itu kurang dari massa jenis yang di atas, zat yang fluida yang digerakkan, maka bisa jadi imajiner. Jadi untuk melakukan penelitian atau perhitungan, kita harus gunakan massa jenis yang kuning ini lebih besar daripada massa jenis yang biru gitu. Nah gitu ya. Jadi yang kuning ini rho aksen, yang biru itu rho. Oke? Oke, kita coba lanjutkan ke contoh soal. Di sini sebuah pipa Venturi dengan manometer diisi zat cair yang memiliki kerapatan rho aksen 1205 kg per meter pangkat 3. Saat air dilewatkan pada pipa Venturi, ternyata
beda ketinggian zat cair atau U itu adalah 0,025 meter. Jika luas permukaan A1 yang besar itu adalah 0,35 meter kuadrat dan luas permukaan A2 yang kecil itu sama dengan 0,17, maka kita diminta untuk mencari besar kelajuan fluida di A1 atau V1 gitu ya. Nah, di sini kita bisa mencari besarnya V1 dengan rumus yang udah kita turunkan. V1 sama dengan A2 dikali akar 2 kali U kali G dikali rho aksen kurang rho dibagi rho dikali A1 kuadrat dikurang A2 kuadrat. Nah, dari soal diketahui bahwa besarnya U atau beda ketinggian itu sama dengan 0,025 meter. Nah, percepatan gravitasi kita gunakan 10 ya, 10 meter per sekon kuadrat saja. Dan di sini rho aksen atau massa jenis fluida yang kuning nih, yang di dalam pipa, dalam tabung maksudnya, tabung Venturi, tabung manometer, itu adalah 1205 kg per meter pangkat 3 massa jenisnya. Dan massa jenis air itu sama dengan 1000 kg per meter pangkat 3 ya. Jadi rho aksennya sama dengan 1205 dan rho-nya sama dengan 1000. Nah, di sini yang ini kita bagi dengan 1000 dikali 0,35 kuadrat dikurang 0,17 kuadrat. Dari soal ya. Besarnya A1 sama dengan 0,35 dan A2 sama dengan 0,17. Nah, di sini jika kita coba kalikan yang atas, 2 dikali 0,025 dikali 10 akan menghasilkan nilai sebesar 0,5. Dan 1205 dikurang 1000 itu akan menghasilkan nilai 205. Oke. Nah, untuk yang bawah 0,35 kuadrat itu bakal sama dengan 0,1225 dan 0,17 kuadrat atau 0,17 kuadrat itu sama dengan lebih kurang 0,0289. Kita akan coba kalikan yang atas. 0,5 dikali 205 itu sama dengan 102,5. Dan yang ini kalau kita kurangkan dan kalikan 1000 akan mendapatkan hasil lebih kurang 93,6. Nah, selanjutnya yang 102,5 ini kita bagi dengan 93,6. Jika kita bagi akan kita dapatkan 1,095. Nah, ini 1,095 ini kita akarkan dan kita dapatkan akar dari 1,095 itu sama dengan 1,046. Oke. Nah, 1,046 ini dikalikan dengan 0,17, maka kita akan dapatkan besarnya kelajuan fluida pada pipa Venturi di tabung A1 itu sama dengan 0,177 meter per sekon. Nah, jadi dari perhitungan kita dapatkan besarnya kelajuan air yang bergerak pada pipa A1 itu sama dengan 0,366 meter per sekon. Oke. Selanjutnya kalau misalkan kita ingin menghitung nih besarnya V2, ya kita tinggal terapkan saja kontinuitas, maka kita akan dapat V2 atau V2 sama dengan A1 dikali V1 dibagi dengan A2. Nah, lebih kurang seperti itu ya. Baiklah, itu saja untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya.